Ya, pada zaman yang serba canggih ini, pasti kita akan dibilang gaptek atau gagap teknologi kalau kita tidak mengenal dompet digital alias e-wallet. Karena selain banyak promo-promo yang menarik, kita semua juga dimudahkan dengan melakukan transaksi hanya dengan smartphone yang kita miliki saja. Dan kabar terbaru, dua dompet digital yakni OVO dan juga Dana akan menggabungkan kekuatan mereka demi menyaingi GoPay. Meski memang belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak, jika aksi korporasi ini benar-benar dieksekusi, mampukah kekuatan keduanya tumbangkan keperkasaan GoPay di tanah air? Saya bahas untuk Anda di OVO Dana siap kalahkan GoPay. Ya, pertama sebagai gambaran saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa sebenarnya pesatnya pertumbuhan dompet digital di negara kita. Dan ini berdasarkan rilis dari data Bank Indonesia atau BI, di mana total nilai transaksi menggunakan e-wallet di Indonesia ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat, di mana pada tahun 2018 begitu ya, totalnya dari transaksinya ini adalah sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan ini sekitar 22 triliun rupiah. Nah, namun dalam waktu 2 tahun saja, yaitu di tahun 2020 saat ini diprediksi angka ini naik ke 22 kali lipatnya menjadi 33 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan sekali lagi ini mencapai 462 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat ini dari 22 triliun diprediksi naik ke 462 triliun dalam waktu 2 tahun saja. Bisa kita lihat begitu ya betapa pesatnya dan juga betapa besar sebenarnya potensi dari perkembangan dompet digital di tanah air ini. Maka tidak heran kalau para e-wallet ini saling bersaing untuk meraih pangsa pasar di negeri ini. Nah, seperti apa persaingannya dan e-wallet mana saja yang mendapat predikat paling populer? Kita lihat bersama di slide berikutnya. Ya, ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ipsos terhadap 500 responden yang terdiri dari generasi milenial dan Gen Z di awal tahun ini, yang menunjukkan bahwa saat ini ternyata GoPay ini masih mendominasi di sini begitu ya, dengan jumlah total download ini mencapai 142 juta kali download, atau lebih dari setengah penduduk Indonesia ini memiliki aplikasi Gojek di handphone mereka, dan ini membuat pangsa pasar GoPay ditaksir saat ini mencapai 58% dari total dari transaksi e-wallet yang ada di tanah air. Dan dengan jumlah partner yang bergabung di GoPay ini juga ternyata banyak sekali begitu ya, sudah mencapai 400.000 per tahun 2020 ini. Lalu kemudian kita ketahui pesaing terbesar GoPay ini adalah OVO, yang tidak kalah sering memberikan promo-promo menarik berupa diskon atau cashback, yang kalau melalui studi ini katanya OVO saat ini memiliki pangsa pasar yaitu sebesar 9% begitu ya, dengan jumlah download ini juga tidak kalah banyaknya yaitu mencapai 115 juta kali download. Namun jumlah partner dari OVO kalau kita lihat ini ternyata sebenarnya lebih banyak begitu ya dari GoPay, dengan totalnya saat ini partner dari OVO ada sebanyak 500.000 partner. Bahkan banyak juga studi sebenarnya yang menyebut bahwa besar kemungkinan bahwa OVO ini akan menyalip, bahkan ada studi yang menyebut ini sudah menyalip dominasi dari GoPay pada tahun 2020 ini, seperti Rapid, perusahaan riset global, lalu kemudian Goldman Sachs ini juga mengatakan bahwa OVO ini sebenarnya memiliki peluang yang lebih besar dan lebih akan sukses begitu ya ketimbang dompet digital lainnya. Alasannya karena OVO katanya ini memiliki ekosistem yang lebih lengkap dibandingkan kompetitornya, dan bisa kita lihat dari jumlah partnernya yang melebihi GoPay begitu ya. Lalu setelah OVO dan juga GoPay, kita lihat ini ada Link Aja, yang dimana kalau menurut riset ini pangsa pasar dari Link Aja ini adalah sebesar 4% begitu ya dari total jumlah e-wallet yang ada di Indonesia. Tapi ini sepertinya Link Aja mulai digunakan oleh masyarakat, karena kalau kita lihat dari segi umur Link Aja ini bisa kita bilang terbilang baru begitu ya. Namun kalau kita lihat jumlah downloadnya ini sudah mencapai 23 juta kali download, dan jumlah partnernya ini juga tidak kalah banyaknya dan terus bertambah, yakni saat ini Link Aja mempunyai partner sekitar 80.000 partner. Lalu kemudian kita lihat juga pemain baru yang berpotensi besar untuk menyalip dompet-dompet digital yang lebih dahulu populer di tanah air, yaitu pasti Anda ketahui begitu ya, ada ShopeePay, yang pasti kalau Anda ke mall-mall atau ke restoran, ke tempat perbelanjaan pasti melihat banner kalau bayar pakai ShopeePay ini
diskonnya hingga 60% begitu ya, pasti sering kali kita lihat. Padahal yang didiskon ini ternyata jumlahnya ada batasnya, yaitu cuma di Rp20.000 saja batasnya begitu ya. Nah, Shopee di sini ini mulai dikenal dan mulai terkenal selain karena promo 60% tadi, tapi juga dengan seiring dengan e-commerce miliknya, yaitu Shopee yang menjelma menjadi salah satu e-commerce paling banyak digunakan di Indonesia. Tapi kemudian kita balik lagi begitu ya, kedua dompet digital terbesar dan terpopuler tanah air yaitu GoPay dan juga OVO, karena berembus kabar bahwa OVO dan Dana ini katanya ingin bergabung kekuatan untuk menjegal dominasi GoPay. Seperti apa nantinya jika benar mereka menggabungkan kekuasaan? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, memang isu merger OVO dan Dana ini sebenarnya sudah berembus sejak tahun 2019 lalu. Namun kini kabar tersebut kembali santer terdengar, di mana kabar terbaru menyebutkan bahwa keduanya akan merger untuk mengurangi aksi bakar uang dan juga ingin menyaingi pesaing utama mereka yaitu GoPay. Dan berikut kita ambil data yang tadi begitu ya, dan kita lihat dari total pangsa pasarnya, di mana kalau OVO dan Dana di sini bergabung, berarti total pangsa pasar yang dimiliki oleh kedua e-wallet ini akan menjadi sebesar 38% dari totalnya begitu ya. Dan juga untuk menyalip GoPay pastinya, karena menurut studi yang sama saat ini Dana ini memiliki pangsa pasar di Indonesia sekitar 9% saat ini dan pangsa pasar OVO yaitu di 29%. Namun GoPay di sini kalau kita lihat ini masih akan mendominasi karena memiliki pangsa pasarnya saat ini untuk GoPay mencapai 58% atau pemegang market share terbesar begitu ya. Di samping itu kita ketahui belum lama ini Gojek juga dikabarkan mendapat suntikan dana dari Facebook dan juga PayPal, di mana aliran dana segar ini dikatakan untuk memperlebar lagi sayap bisnis keuangannya melalui GoPay. Nah, masuknya Facebook dan juga PayPal sebagai investor Gojek ini jelas membuat dinamika dan juga persaingan bisnis e-wallet di tanah air akan semakin dinamis, karena pastinya tantangan untuk menyalip GoPay ini akan menjadi semakin atau lebih besar lagi begitu ya. Apalagi ada nama besar Facebook yang di dalamnya ini ada Facebook dan juga WhatsApp dan juga Instagram yang kita ketahui saat ini sudah menjadi kebutuhan digital masyarakat Indonesia. Dimana kalau kita lihat dari datanya begitu ya, Facebook saat ini mempunyai 120 juta orang pengguna di Indonesia, atau hampir kalau kita lihat angka ini, hampir setengah penduduk Indonesia saat ini memiliki yang namanya akun Facebook. Bahkan WhatsApp ini ternyata lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi angkanya, yaitu di 141 juta orang di Indonesia menggunakan WhatsApp, atau ini sudah sekitar dari 55% dari total penduduk Indonesia yang ternyata ini telah memiliki dan juga menggunakan WhatsApp begitu ya. Tapi di sisi lain, kalaupun OVO dan Dana ini benar-benar akan di-merger, maka ini jelas akan menjadi tantangan sendiri untuk GoPay begitu ya. Namun pastinya GoPay dan investor-investor ini tidak akan tinggal diam, sehingga masih terlalu dini sebenarnya untuk melihat siapa pemenang dari persaingan ini, dan yang pastinya kompetisi ini akan semakin ketat dan juga sengit. Nah, inovasi dan kolaborasi ini adalah kunci utama untuk memenangkan persaingan. Dan berbicara mengenai investor atau penyuntik-penyuntik dana dari dompet digital ini, ada siapa saja di belakang mereka? Kita lihat faktanya di slide berikutnya. Ya, kita ke OVO terlebih dahulu yang awalnya ini mayoritasnya dimiliki oleh konglomerasi grup Lipo. Namun setelah menjual 70% kepemilikan, saat ini Lipo dikatakan memiliki yaitu sebesar 30% dari saham OVO, dan selebihnya ini telah dimiliki oleh unicorn seperti Tokopedia begitu ya, e-commerce nomor 1 di Indonesia, dan juga Grab yang bahkan statusnya ini bukan unicorn lagi tapi sudah menjadi dekakorn, ternyata juga memiliki saham di OVO. Lalu kemudian ada juga perusahaan asal Jepang yaitu Tokyo Sentry yang diketahui juga ternyata memegang saham mereka di dalam OVO begitu ya. Tapi memang berapa persennya masing-masing dari e-commerce atau unicorn dan dekakorn ini memang kita tidak ketahui begitu. Lalu kemudian kita ke GoPay yaitu pesaing utama dari OVO, yang di belakangnya ini ada nama-nama besar seperti Tencent Holdings yaitu asal China. Lalu kemudian ada JD.com juga di sana. Lalu kemudian bahkan Google juga begitu ya, raksasa teknologi yang ternyata juga
memiliki saham di dalam GoPay. Lalu kemudian ada Temasek Holdings, yaitu perusahaan asal Singapura. Lalu kemudian ada juga Astra International di sini atau ASII yang ternyata juga memiliki saham GoPay, yaitu anak usaha milik Gojek begitu ya. Lalu kemudian setelah OVO dan GoPay kita beralih ke Dana. Siapakah di belakangnya kita lihat? Ya ini mungkin belum terlalu diketahui oleh masyarakat begitu ya. Ternyata Dana ini memiliki pemodal yang cukup kuat, yaitu MTech Group milik konglomerat Edi Kusnadi Sariatmaja yang siapa tak kenal begitu ya. Ini adalah bos televisi SCTV dan Indosiar yang merupakan saat ini orang terkaya ke-26 di Indonesia, yaitu dari versi Forbes. Di mana menurut Forbes harta kekayaan Edi Kusnadi Sariatmaja ini saat ini sudah ditaksir mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat saat ini begitu ya. Dan selain MTech Group, Dana di sini juga ternyata disokong oleh Ant Financial, yaitu perusahaan asal China yang menjadi operator aplikasi pembayaran digital bernama Alipay dan milik salah satu miliarder terkaya di dunia, siapa yang tidak kita kenal, yaitu Jack Ma begitu ya. Jadi bisa kita lihat kalau dari investor-investor atau nama-nama besar di belakang dompet-dompet digital ini tidak kalah begitu ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, hanya inovasi dan seberapa besar promo-promo yang dikeluarkan untuk menyalip satu sama lain yang menentukan siapa nantinya yang akan mendominasi pasar dompet digital di tanah air.